Bermula dari prahara cinta, Citra Ria justru tersandung kasus pidana atas dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan bersama Dr. Irianti, istri Kolonel Yakraman Yagus. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Citra dan ayahnya ditahan Kejaksaan Cibinong dan ditempatkan di Lapas Paledang Bogor Rabu kemarin. Lalu, seperti apa kesedihan Ibunda Citra menerima kenyataan pahit ini? Dan langkah hukum apa yang akan diambil pengacaranya demi membebaskan Citra dari tembok penjara? Bahwa saya di sini adalah sebagai tersangka. Yang jelas-jelas saya tidak melakukan, mohon maaf saya mendorong ataupun mencakar. Saya jelaskan demi Allah saya berbicara di sini. Peruntungan Citra Ria berakhir di tembok penjara sekitar 3 pekan berselang setelah penyanyi dangdut satu ini mengungkap kekecewaan dan sumpahnya atas tindak penganiayaan dan kekerasan terhadap Dr. Irianti yang membuatnya dan sang ayah tercinta jadi tersangka, kini justru bertolak belakang dengan kenyataannya. Siapa sangka Kejaksaan Negeri Cibinong justru menahan biduan satu ini Rabu 28 Mei 2014 kemarin. Sekitar pukul setengah 7 petang Rabu kemarin, Citra dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Paledang Bogor lengkap dengan baju tahanan. Inilah yang diungkap asisten Citra Erna yang menemani Citra di detik-detik penahanannya. Niatnya dari Bandung sini cuma mau ada panggilan dari Polres Cibinong mau pelimpahan P21. Ternyata sampai sini sampai sore tadi Mbak Citranya tidak bisa keluar, alasannya ada penahanan. Sampai malam ini saya tunggu belum bisa keluar, ya mungkin hari Jumat nanti kita bikin penangguhan penahanan. Setelah pelimpahan ya Teh Citra kaget, mau keluar, izin mau makan, ternyata nggak boleh loh. Kenapa nggak boleh Pak? Karena Teh Citra sudah menjadi tahanan kejaksaan loh. Emangnya nggak bisa nanti gitu Pak? Bang, ini kan baru proses, baru pelimpahan, nggak bisa. Ini dari atasan, alasannya seperti itu. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Sore lah, jam 5-an. Papa sama dua-duanya juga. Ke lapas sekitar setengah 7 habis maghrib, habis sholat maghrib, Teh Citra langsung dibawa ke lapas Paledang dengan pakaian tahanan warna orange. Tadi juga udah ditelepon sama Pak Wahyu, suruh cepet datang. Dikira itu datang hanya untuk ya membicarakan masalah yang di Polres Cibinong. Taunya sekarang ditahan. Itu kali sudah sesuai dengan prosedur hukum, karena sepenuhnya kan dari awal kami sudah menyerahkan seluruhnya ke ranah hukum. Saya nggak maksudnya kalau masalah dia ditahan, itu mungkin sudah aturannya seperti itu, karena kami sendiri belum tahu, malah baru mengkonfirmasi rencananya kalau udah hari kantor, karena tahunya baru tadi sore. Bermula dari prahara cinta antara Citra dengan Dr. Irianti terkait pernikahannya dengan Yakraman Yagus, inilah nasib yang rupanya tak diterima Citra begitu saja. Merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan, benarkah Citra akan segera melakukan upaya hukum untuk membebaskannya dari tembok penjara? Akankah penangguhan penahanan yang akan diupayakan Citra dan kuasa hukumnya diterima pihak kejaksaan? Apapun itu, Ibunda Citra mau tidak mau harus menelan pil pahit atas kejadian yang menimpa putri dan suaminya ini. Untuk menginap di tahanan ya ibu bawa baju, bawa seperangkap untuk sholat juga dibawa. Saya menunggu jam 10 pagi sampai jam 10 pagi hari Jumat. Apakah ini indikasi sudah ada Pak, petunjuk sudah ada, tinggal ada apa nyata apa enggak. Ternyata Citra ditahan berdua dengan bapaknya, dan apa yang dilakukan itu tidak dilakukan, di mana saksi-saksi Citra tidak pernah diperiksa, saksi-saksi diancam oleh si pelapor. Ini berarti mafia hukum di jalan. Sejujurnya, apapun yang terjadi itu tidak bisa menutup semua penderitaan yang aku tanggung selama dari bulan Januari sampai hari ini. Aku mesti sakit, bola-balik rumah sakit. Ya itu aja jadi aku itu tadi syukurlah
hukum berpihak pada yang benar. Perjuangan Citra dan kuasa hukumnya tak berhenti di rencana mereka mengajukan penangguhan penahanan saja. Kuasa hukum Citra juga mempertanyakan proses hukum yang mengantarkan kliennya justru ditahan oleh pihak kejaksaan. Lalu, akankah sejumlah cara ini mampu membalikan keadaan yang kini menempatkan Citra sebagai pesakitan? Apa pula kata Dr. Irianti tentang keraguan pihak Citra terkait penahanannya? Di mana di situ kita punya bukti-bukti rekonstruksi bahwa dalam rekonstruksi itu ada unsur paksaan daripada pihak pelapor untuk mendesak supaya polisi bisa menerima apa yang terjadi. Sedangkan dari pihak Citra tidak bisa menampilkan saksi-saksi ada cas yang meringankan di dalam itu. Nah, kemudian yang kedua, karena yang terjadi adalah bahwa Ibu Citra itu tidak pernah menandatangani berita acara sebagai tersangka. Loh, setahu saya malah saya sering menangis sendiri di rumah, menangis dalam pelukan suami, bertanya kok kita dipermainkan hukum ya. Aku justru merasa awalnya aku yang dipermainkan. Aku udah dianiaya, nggak bisa praktek, digebukin di depan orang, diteriakin. Kok malah ditahan aja? Di kepolisian kan nggak pernah ditahan. Bahkan asumsi saya mereka lah yang bertanya hukum harusnya ditahan, nggak ditahan. Tapi mungkin karena penegak hukum melihat ada unsur lain, jadinya ini nggak ada loh yang bisa intervensi sampai ke penahanan sana, deh nggak bisa. Saya kalau misalnya ibunya ngomong, berani nggak Dokter Irianti disumpah, saya ini Islam, kemana-mana menggunakan busana Muslim, dan Al-Quran adalah pedoman hidup saya. Jadi kalau dia mau mengajak bersumpah ya silahkan. Pokoknya ibu tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho anak ibu sampai ditahan. Padahal ibu sendiri yang tahu persis masalahnya. Ibu pada saksi juga ibu. Siapa yang salah dan siapa yang benar masih harus dibuktikan di pengadilan. Bukan tidak mungkin Citra Ria terbebas dari penjara, atau mungkin juga ia harus menerima kenyataan menjadi penghuni lembaga permasyarakatan dalam waktu yang lebih lama lagi. Kita tunggu saja. Pokoknya ibu ini pengen dikelirkan, nggak terima lah sampai istilahnya anak ibu sampai ditahan. Anak ibu tidak bersalah, demi Allah Rasulullah. Ibu berulang-ulang kali menyebutkan nama Allah, itu berat mas. Kalau anak ibu bersalah, ibu tidak mau mengucapkan istilahnya menyebut nama Allah, tidak mau. Saya sebagai korban hanya berharap pihak penegak hukum, karena sekarang udah di jaksa, berarti kan kejaksaan, pengadilan memberikan hukuman yang setimpal, dengan harapan masalah ini memberikan efek jerah terhadap yang bersangkutan dan juga terhadap orang-orang yang suka bermain-main dengan ranah hukum. Saya kalau masalah berapa berat tuntutannya, ya itu kan tergantung dari pasalnya ya, dan itu kewenangan penuh ada di kejaksaan. Kami sebagai korban menyerahkan masalah kami ke negara. Pada saat melapor itu kan berarti saya sudah menyerahkan masalah saya ke negara. Nah sekarang seberapa besar korban yang harus saya alami, berapa kerugian yang harus saya tanggung karena masalah ini, itu sudah tidak bisa dinilai lagi dengan uang. Ya, saya Isur Muhtar, saya Jo dari P Project. Selamat menyaksikan SOC yang SOC, selamatkan larinya. Tontonlah SOC Seleb on Cam setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 12 siang. Nonton ya. SOC gimana? SOC, tontonlah dirinya. Nasib Citra Ria memang belum pasti. Begitu pula nasib mantan suami Peggy Melati Sukma yang dilaporkan hilang pada 11 Mei 2014 lalu. Untuk mengungkap misteri di balik hilangnya Wisnu Chandra, Peggy diperiksa sebagai saksi Selasa malam di Polda Metro Jaya. Lalu benarkah sudah hampir 20 hari pihak kepolisian belum juga menemukan jejak keberadaan Wisnu Chandra?